Halo, semangat pagi, siang, sore, malam semua. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman di acara IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, hari ini Jumat 19 November. Ya, kita ketemu kembali nih di jam 7 malam. Ya, senang sekali hari ini saya akan sharing bersama dengan teman saya yang luar biasa ya. Bukan hanya satu orang, tapi dua orang yang luar biasa ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah join ya. Kita tulis dulu. Nah, ini topik kita hari ini, yaitu ketika life partner ya menjadi bisnis partner. Oke, saya pin dulu ya. Oke, selamat bergabung untuk Ibu Maria, Pak Yohanes Kristianus, Pak Anton Mitra juga ya. Oke, dan juga teman-teman lain yang akan segera join juga. Ya, oke, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, saya berharap cukup jelas suaranya dan juga videonya jelas ya. Oke, nanti kalau misalnya ada kendala atau kurang jelas, teman-teman mungkin bisa reconnect kembali ya atau di-refresh kembali. Oke, welcome juga Pak Heru Prayogo, Pak Ruslan ya, dan teman-teman yang lain. Oke, sangat bisa Pak ya. Oke, luar biasa. Ya, semoga lancar semua ya. Ya, sebentar saya akan undang untuk Pak Visnu ya dan juga Bu Evelyn yang akan bersama dengan saya ya. Topik hari ini seru sekali ya, ketika life partner menjadi bisnis partner. Wah, nanti teman-teman juga kalau mau bertanya bisa langsung ya tulis di kolom komen ya, sehingga nanti kita bisa menjawab juga ya. Oke, baik. Sebentar saya undang dulu, semoga bisa segera masuk ya. Oke, ini sudah join, sudah saya undang. Ya, halo, halo. Halo, halo. Selamat malam Ya, semuanya. Semangat, semangat pagi ya. semangat pagi, siang, sore, malam semua, luar biasa. Oke, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Visnu, Bu Evelyn? Good. Bisa ya? Oke ya, Ya, suaranya jelas ya? Ya, ya, videonya iya. juga jelas ya. Oke, luar biasa. Di mana ini? Kita lagi di Semarang. Wih, di Semarang. Wah, luar biasa. Saya lama ndak ke Semarang saya. Biasa sering saya ke sana gitu ya. Oke. Gimana Semarang piye kabare apik yo? HP. Aja. Adem ya, hujan terus ya di sana ya. Oke, oke. Iya. Ya, ya, ya. Ini terima kasih sebelumnya untuk Pak Visnu dan juga Bu Evelyn. Ini couple planner kita yang luar biasa gitu ya. Ya, hari ini ya kita semua termasuk saya juga mau belajar ini dari couple planner yaitu Pak Visnu dan Bu Evelyn gitu ya. Oke, ya. Jadi topik kita hari ini ketika life partner menjadi bisnis partner. Nah, ini kita jadi akan banyak bercerita ya. Nanti bisa Pak Visnu ya dan juga Bu Evelyn ya akan banyak bercerita tentang hal ini ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, boleh mungkin kenalan dulu ini ya Pak Visnu dan juga Bu Evelyn, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi supaya disayang semua gitu. Ya bisa Oke. memperkenalkan diri dulu ya. Silakan, silakan. Oke, halo semuanya. Halo juga Coach Heri. Nama saya Visnu. 5 digit. VISHNU. Oh, sorry, 6. No, ya, 6 Visnu. digit Visnu. Ya, saya sebetulnya besar dan lahir sebenarnya di daerah Jawa Barat, di Bandung. Jadi, mengawali segala sesuatunya, ya kalau boleh dibilang mulai dari nol. Ya, itu aja. Nanti mungkin bakal lanjut banyak sama ini gue. Oke, biasanya kalau perkenalan couple planner tuh saya Visnu dan saya Evelyn gitu ya. Oh, iya. Oh gitu. Jadi Ya, ada tapi Visnu kalau dan tadi gimana Mbak Evelyn Visnu gitu yang ya gimana? Visnu dan Evelyn, Evelyn gitu ya. istri ya, istri. Visnu dan Jadi Evelyn, satu wah keren Victory, keren keren. ya, satunya Victory dikasih garpu gitu ya. Jadi Victorinya harus digarpu nggak boleh lepas gitu ya. Wah keren keren ini ya. Oke, Oke oke, nama oke. saya Evelyn.
Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pastinya dari satu ayah dan satu ibu ya, karena kalau 2 ayah 2 ibu bingung juga keluar anaknya ya. Ya kata orang tak Oke. kenal maka tak sayang, jadi kita santai-santai aja ya eventnya ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, thank you banget pertama kali dan not last but least ke Coach Harry ya yang udah undang kita dan percayain kita di acara live-nya Jumat malam jam 9, tanggal 19 jam 7 malam. Ya, kurang Ya, lebih nama ya. perusahaan kita itu adalah Lead. Lead-nya itu memimpin ya. Lead-nya itu adalah Landmark Eksa Abadi Digital. Karena Eksanya itu punya Tuhan, jadi kita Eksanya aja ya. Iya. Karena Tuhan adalah yang tertinggi di kehidupan kita. Nah, makanya nanti Yes. mungkin akan bahas lebih tentang life partner menjadi business partner. Oke, sekian perkenalan dari saya. Oke, oke. Kalau sehari-harinya di Bandung ya, Bapak Ibu, Bandung, Jakarta gitu ya? Kebetulan 2 tahun ini agak bingung juga sih ada di mana. Karena Nomaden. iya, seminggu Nomaden, ini lagi di wah Semarang. keliling. Ya, Iya, iya, seminggu iya. depan mungkin bakal di Bali nih. Mungkin after Bali bakal ketemu Coach Wih, Heri di Malang nih kayaknya. oke, siap, Jadi agak siap, siap. pindah-pindah terus nih memang. Cuman kalau asli tinggal itu banyaknya di Bandung atau di Jakarta. Oke, oke. Jadi ini keliling terus ini ya, Bu Evelyn dan Pak Visnu ya. Berdua terus gitu ya, luar biasa. Oke, oke. Ini welcome untuk teman-teman juga. Kita menyapa dulu ya, Bu Evelyn ya, Pak Visnu, kita menyapa Ya, teman-teman yang baru bergabung. Ada Pak Ito, Pak Agus ya, Pak Andrew ya, Pak Cahyadi, Bu Anita. Ini mungkin Bu Liunawati ya, namanya betul ya. Kemudian ada Pak John ya. Ini, wah ini luar biasa nih, Wah, Pak halo John Pak ini John. dari Halo. Pak Norway. Jon nih, teman dari Norway nih, satu ada nih. Thank you Pak Jon Luar nih. biasa, ya. Bu Anita Kristianita, wih, luar biasa ya. Oke, baik. Nanti teman-teman yang mau bertanya atau komen, boleh ya, silakan nanti langsung saja di kolom komen ya. Tidak perlu WA atau email, karena nanti terlalu lama gitu ya. Jadi langsung saja ya di kolom komen, nanti akan dijawab ini oleh couple planner kita, yaitu Pak Visnu dan Bu Evelyn. Oke, baik. Nah, ini saya ingin tahu ya, Pak Visnu dan Bu Evelyn ya, ini pada waktu kenal itu apakah sudah lama, kemudian apakah merit dulu atau usaha dulu atau bagaimana gini ceritanya ya di awalnya Hmm. gitu ya, kok bisa menjadi couple gitu ya, apakah ada usaha dulu atau bagaimana ini, mungkin bisa cerita ya di awalnya seperti apa ya, silakan. Ini jawabannya sebenarnya ada dua. Jawaban simpel pasti dijawab sama saya. Tapi kok jawaban detail? Nah, ini istri saya biasanya. Silakan. Oke, 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 silakan ya. Oke, kalau diceritain panjang banget ya. Kita pernah juga ditanya sama sutradara gitu, ini mau dibikin buku nggak? Terus hari itu saya bilang, nanti kalau udah sukses beneran ya kita bikin bukunya. Cuman short story kalau pertanyaannya apa dulu, yang pasti kenalan dulu. Ya kalau nggak kenalan dulu kan nggak mungkin tiba-tiba nikah gitu ya. Nah, iya, Kenalan iya, dulu, kenalan udah dulu. beres kenalan ya penjajakan. Ya beres penjajakan ya baru memutuskan untuk pacaran. Beres pacaran baru memutuskan untuk menikah. Nah, fase ini pada dasarnya di life partner and in business partner is same ya, sama gitu. Jadi ya pasti kenalan dulu, beres kenalan penjajakan, udah oke coba pacaran, udah coba pacaran, berkomitmen di pernikahan. Jadi life partnernya bentuknya begitu, business partner pun bentuknya begitu. Nah, kalau bicara tentang bisnisnya, ya memang kita mulai berbisnis itu dari sejak pacaran sebetulnya. Jadi waktu pacaran kita udah start, ya karena waktu itu apa? Ya memang kita ngerasa bahwa wah ini kita harus bisa bareng-bareng gitu. Terus gimana caranya? Begitulah kurang lebih. Ingin pacaran yang berimpact. Wih, ini keren ini istilahnya, pacaran yang berimpact. Wah. Oke, ini saya pernah membaca gitu ya di sebuah artikel gitu. Ini awalnya dulu kuliahnya di ini ya, di apa tempat yang sama ya, Pak Ibu ya. Iya, betul. Di tempat yang sama. Kita sama-sama. Cuman beda angkatan. Kalau waktu dulu saya angkatannya lebih tua. Ya kelihatan ya dari sini. Iya, iya. Ya, jadi saya angkatannya lebih tinggi. Ini adik-adik angkatan saya sebetulnya. Jadi memang startnya ya kurang lebih seperti itu. Di satu tempat kuliah yang sama, jurusan yang sama. Gitu. Iya, iya, iya. Kemudian jadi dari kenal apa pada waktu kuliah, kemudian berlanjut ya ke tahap yang berikutnya pacaran, kemudian sampai
menikah gitu ya. Nah, ini menikah Ya. dulu atau usaha bersama dulu? Gimana ya ceritanya pada waktu itu? Kalau menikah dulu, usaha bersama dulu, sebetulnya kita itu usaha bersama dulu. Jadi usaha Oh, ya, bersama, ya. cuman memang waktu itu, ya karena saya sendiri tahu nih, waktu dulu tahu beberapa kelemahan, kekurangan, apalagi kalau beberapa pria itu kan kekurangannya itu nyimpen uang nih biasanya nih. Nyimpen uang itu Mm-mm. punya kendala, nah makanya kenapa waktu itu ya waktu masih pacaran nih, saya memang udah trust duluan. Jadi memang si trust itu udah lahir duluan gitu. Before everything. Oh, Jadi udah trust dulu, ya, jadi ya, kita ya. start everything together gitu. Mm-mm. Jadi Berarti pada nambahin waktu, sedikit, iya, ya, silakan, ya, Tante. nambahin sedikit kalau secara sejarah nih ya. Sejarah itu kita kan pacaran itu 2005-2007. Nah, kita bangun Hmm. landmark itu 2005-2008. Jadi, Mm-mm. 2005 ya. ya, jadi Mas 2005, Wisnu ya. ini ya 20 Mei, 20 Mei 2007 kita mulai pacaran dan 20 Mei 2008 kita mulai usaha landmarknya. Kalau itu ada di whois.com ya, bisa dilihat landmark.com itu mulainya kapan. Nah, memang dari pertama kali pacaran, Mas Wisnu itu udah komitmen duluan. Jadi, kalau biasa suami istri itu ribut tentang keuangan, ini dari pacaran, pacaran hari pertama diterima gitu ya, setelah propose dan akhirnya diterima, ini uang saya kamu aturin ya. Nah, udah begitu dari hari pertama pacaran. Jadi, tak pikir kalau orang Wih. percaya uangnya ke saya gitu, saya juga berpikir gimana melipat gandakannya ya. Nah, jadi setelah setahun Mm-mm. baru berani ngomong, boleh nggak uangnya coba dibisnisin? Nah, jadi memang pacaran dulu, terus menyatakan buka bisnis. Nah, udah buka bisnis kurang lebih 2 tahun, ternyata berdua keterima scholarship di China. Kita dapat beasiswa. Oh, oke, oke. Nah, nah itulah Mm-mm. alasan kenapa menikahnya cukup muda, umur 23 hari itu, karena harus ke China dan bawa anak orang, takut diapa-apain. Jadi dikawinin No. dulu sebelum berangkat, Oh, gitu. kemudian Tapi punya studi anakku baru lanjut ya setelah di 3 sana ya. tahun. Studi lanjut Betul. bersama ya. Wih, keren, keren, keren. Ya, 3 tahun Di kemudian kita baru, jurusan yang ya, sama ya? Di jurusan yang sama kuliahnya? ya, Iya, jurusannya Di sama, kita sama-sama ngambil bisnis. Oh, ngambil bisnis. Oke, Ya, wah luar biasa ya. Jadi ini dari pacaran, kemudian ada bisa bekerja bersama-sama, ya, kemudian bisa studi lanjut juga sampai ke China gitu ya. Wah, ini keren ini ya, betul, keren ini. betul. Nah, Nah, kalau setelah di 3 tahun sekolah baru mm, punya anak. hmm, oh setelah dari China sana gitu ya. Enggak, memang punya anaknya sudah di China. Jadi 3 tahun kan sekolah dulu. Beres sekolah kita kerja di China. Oh, sempat Nah, di beres sana kerja, juga. Ya, 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 ya. iya, pekerja Mm-mm. ngerasa uangnya sepertinya cukup lah buat punya anak, baru punya anak. Baru Oh, gitu. 2015 lah pulang ke Indonesia buat bangun Indonesia maju. Oh, gitu. Ya, ya. Jadi setelah punya anaknya malah di sana ya gitu ya. Baru kembali Iya, ke lagi minus 30 Indonesia ya. punya anaknya. Oke, oke, oke. Wah, ini keren ini ceritanya ini ya. Jadi sampai belajar ke negeri China, kemudian sampai menikah punya anak di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia membangun Indonesia. Wah, ini luar biasa. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya ya. Pada waktu awal pacaran dulu itu ada tujuan sudah usaha bareng gitu berarti ya? Atau ya. ini Pak Visnu seneng aja melihat Bu Evelyn atau Bu Evelyn seneng aja melihat Pak Visnu atau bagaimana ya ceritanya? Kok sudah ada, wah saya ini mau apa? Memang rencana ini mau kerja bersama-sama gitu ya? Atau cuma seneng-senengan aja atau bagaimana ini ceritanya? Mungkin boleh di Oh, ini sebelum enggak sebelum kita sih masuk sebetulnya. ke bisnis partnernya nanti ya, ya Oh, silakan. sebetulnya kalau dari awal sih enggak. Jadi cuman memang saya ngeliat gitu waktu dulu, ya memang calon istri saya gitu ya waktu dulu ngelihatnya tuh dia punya talent gitu, ada talent, Ada ya talent orangnya, ya. ya jadi ada talent. Tapi balik lagi ya tadi ya ke yang di awal, ketika saya mempercayakan sesuatu kepada beliau, itu bukan berarti serta merta baru juga jadian, belum kenal belum apa, ini uang saya percayakan sama kamu, yang gak gitu juga. Cuman memang melalui waktu sekian lama, oh ini sepertinya orang yang tepat, integritinya good, eh, setia, baik gitu dan lain sebagainya. Ya kita punya kriteria tersebut sehingga akhirnya muncul di sana. Nah kalau ditanya dari awal itu sebenarnya ini udah di plan menjadi partner bisnis, enggak sama sekali sebetulnya. Jadi Hmm. cuman dalam perjalanan ketika melihat
Kalau kita ngeliat nih, sekarang punya istri, dia punya talent, tapi diamnya cuma di rumah gitu. Wah, saya mikir, ini sayang sekali dan kasihan. Kasihan sih sebetulnya, kasihan itu dalam artian, eh kalau wanita itu kan harus berbicara itu dalam sehari itu saya lupa berapa ribu ya. 10.000 atau 50.000 Iya, iya. ya. Sekitar Ya, 10 ribuan itu sekarang kata, kalau di ya. rumah ketemunya cuma sama tembok, wah saya bilang ini gawat ini. Nah makanya kenapa dan beliau ini senang sekali yang namanya dunia marketing. Iya, iya, Senang iya. marketing, senang ngomong. Ya kalau misalkan sekarang saya taruh di rumah ini potensi yang sebegini besar, kasihan. Walaupun saya tanya terlebih dahulu, gimana yang kamu mau nggak? Ini kalau misalkan masuk ke dalam dunia seperti ini, kita sama-sama aja. Saya tahu, saya ini bagian orang belakang. Mungkin kamu itu talentnya lebih di depan sana gitu. Akhirnya Oke, beliau bilang, oke. oh oke, benar dari sanalah kita bisa start gitu. Iya, iya. Akhirnya Jadi kita Pak tahu, Wisnu, jadi kalau saya ini apa boleh saya simpulkan sedikit gitu ya, Pak Wisnu berarti melihat karakter Bu Evelyn gitu ya, yang apa, ya, yang karakternya oke, bisa dipercaya, yang setia, yang bisa mengatur semua dengan baik gitu ya. Dan saya tadi salut dengan kata-kata Pak Wisnu, saya hitung ada 2 kali gitu. Pak Wisnu menyebut Bu Evelyn dengan kata beliau gitu. Wih, itu jarang sekali itu. Saya hampir tidak pernah mendengar seorang suami menyebut istrinya itu beliau gitu ya. Jadi ini oh Pak Wisnu benar-benar apa ya? Saya bukan memuji asal memuji ya, tapi ini saya lihat dari gini kan saya bisa melihat gitu ya. Wah, ini luar biasa itu ya seorang Wisnu itu bisa bisa apa ya? Benar-benar respect gitu ya, menghormati, ya mengasihi, menyayangi gitu ya, mengutamakan juga saya rasa gitu ya. Bu ya. Evelyn gitu ya. Wih, oke, luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin dengar ini dari Bu Evelyn, gimana Bu? Pertama, tertariknya Pak Vistu ini apa gitu ya? Kok bisa menjadi akhirnya oke, menjadi suami, menjadi life partnernya ya, dan sekarang jadi bisnis partner juga gitu. Lihat apanya gitu Bu? Oke, ya pertama thank Silakan you Bu. Gombal ya. Kayaknya besok udah mau malam mingguan kita ya. Kita kembali dulu deh ya. Ya, Gombal. ya, ya, ya. Oke, jadi pertama kali sebetulnya saya waktu lihat, biasa kalau kita di live menyebutnya saya Mas Wisnu ya. Jadi kalau lihat Mas Wisnu itu pertama Mas memang Wisnu. kriteria saya itu, saya punya prinsip ya, mau cari pasangan itu 3. Yang pertama Tiga, takut akan ya. Tuhan. Ya, pertama Takut takut akan Tuhan, Tuhan. ya. 2, badannya harus tinggi, ada Badannya fisik. tinggi, fisiknya Ya, oke, cakep-cakepnya ya. gimana nanti ya. Pokoknya harus tinggi dulu. Dan Ya, yang ya, ketiga ya, itu ya ya. harus rajin. Harus rajin ya, Bu ya. Ya, dan hari itu aku Oke. ketemu beliau sama ya karena kalau biasa kita nyebutin saling menghormati dan menghargai. Ya, waktu ketemu beliau Hmm. itu dia itu adalah seniornya saya. Ya, waktu seniornya saya dan kepala di tempat kerja. Jadi waktu kuliah saya udah kerja dan kebetulan dia kepalanya saya. Jadi manajernya lah. Jadi saat kita ngambil semester padat atau kuliah padat, nah di situ kita kebetulan ditempatkan pada satu shift yang sama. Jadi di situ saya lihat karakternya yang luar biasa ya, yang keren banget, yang saya nggak pernah lihat sih itu di orang lain lah gitu. Jadi dia membagi waktu untuk pelayanan dan membagi waktu untuk kuliah dan membagi waktu untuk kerja juga. Karena memang hari itu kebetulan kan Mas Hmm. Wisnu ini memulai semuanya dari nol ya. Jadi untuk kuliah pun dia memang harus menyambung hidup, kerjanya harus memang keras juga. Nah di situ pertama kali saya lihat, wah ini orang memang beda. Tapi memang sinyal pertamanya tuh biasa dari Mas Wisnu duluan yang ngejar sih ya Mas ya, harus ngaku Mas ya. Jadi ya Oke, karena oke. kejadian terus akhirnya ya udah, oh ya ini oke. Jadi akhirnya mau mencoba untuk menjajaki seperti itu. Oke, ini luar biasa nih. Jadi 3 kriteria Bu Evelyn gitu ya, mencari pasangan Yes. pada waktu itu ya. Jadi takut Yes. akan Tuhan, kemudian yang kedua harus secara fisik juga oke, tinggi gitu ya. Ya, dan yang ketiga orangnya rajin gitu ya, dan ditemukan di Yes. dalam diri Pak Wisnu gitu ya. Oke, wah ini luar biasa nih. Kalau saya lihat secara karakter gitu ya, ini Pak Wisnu dan Bu Evelyn ini benar-benar pasangan yang klop gitu ya. Karena saya kan juga ini karakter motivator gitu ya, saya bisa melihat orang dari karakternya, dari temperamennya, dari personality-nya gitu, dan ini luar biasa sekali ini ya, Pak Wisnu dan Bu Evelyn gitu ya. Bukan saya memuji-muji terus gitu ya, tapi karena ini oke sekali nih, kita belajar banyak ini hari ini dari 2 sosok yang luar biasa ini ya. Karena itu teman-teman kalau mau bertanya boleh ya. Mungkin ini terpana dari tadi belum ada yang bertanya gitu ya. Ya, Mungkin kalau mau terpana. nanya boleh, anything. Ya, silakan. Ini sekarang kita mulai masuk tadi life partner, sekarang ke bisnis partner gitu ya.
Nah, ini kan dalam keluarga yang sudah berapa tahun ini ya, Pak Wisnu, Bu Evelyn? Sudah berapa tahun berumah tangga, menikah? 10. Berapa tahun ini? 10 tahun ya, Pak ya? 10 tahun. Bu ya? Ya, nah selama 10 tahun ini kan menjadi life partner, juga bisnis partner. Yang dikerjakan kan tentu ada pekerjaan rumah tangga di rumah ya, kemudian ada pekerjaan di kantor ya, ketemu dengan teman bisnis, rekanan, kemudian mengurus pegawai ya, karyawannya dan macam-macam gitu. Nah, ini pembagian tugasnya bagaimana ini? Pembagian tugas antara Pak Wisnu dan Bu Evelyn gini, ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini ya. Silakan. Ya, kalau pembagian tugas itu sebetulnya lebih banyak ke urusan manajemen ini sama Bu Evelyn. Jadi kalau saya sendiri itu lebih ke bagiannya itu lebih ke arah teknikal gitu. Urusannya semuanya urusan teknikal gitu. Urusan-urusan yang sifatnya bukan hubungan sama orang gitu. Jadi kalau yang lebih banyak sama orang ini beliau. Oke. Mungkin kalau secara keseharian sih ya, secara totally gitu ya. Nah, ini mungkin saya share sedikit tentang mindset. Mungkin some people tanya pembagian tugas ya, cuma kalau kita lebih ngerasa, ya untuk seorang suami yang mengizinkan istrinya bekerja, suami itu juga pasti tahu apa sih yang menjadi konsekuensi, yaitu segala-gala harus dikerjakan bersama. Jadi ya kita mau dari kerjaan kantor ke kerjaan rumah tangga, kita memang semuanya saling. Jadi kita nggak pernah, ini kerjaan kamu ya, ini kerjaan aku ya gitu. Kita nggak pernah gitu. Jadi misalnya di kantor, walaupun saya sebagai seorang CEO dan Mas Wisnu ini sebagai seorang CTO, kita tahu kita ada ranah amanah ya, tanggung jawab kita masing-masing pada posisi kerjaan. Tapi basically karena kita juga couplepreneur, ya sometimes Mas Wisnu secara struktural organisasi perusahaan pun, dia kan adalah direktur utama ya secara perusahaan. Jadi ya kita saling aja. Misalnya kalau saya lagi nggak available karena tahu harus mungkin sometimes harus urusin anak, gitu ada juga keperluan keluarga. Nah dia yang bertindak langsung replacement atau kebalikan. Jadi misalnya saat saya juga misalnya pas lagi nggak bisa gitu, Mas Wisnunya lagi juga ada urusan keluarga, ya saya yang bantu handle kerjaannya Mas Wisnu. Basically kita semuanya ya cuma satu kata, saling sih. Jadi kita nggak pernah, oh ini kerjaan kamu ya, ini kerjaan aku ya. Nah itu yang kita nggak pernah lakuin. Jadi makanya kita jarang sekali sebetulnya untuk doing about the job ya. Maksudnya the duty even at home or even at work gitu. Karena kita udah tahu we will do this together gitu. Jadi konsekuensinya itu udah sama-sama saling tahu, jadi itu udah kayak otomatis ya. Tapi bukan berarti it's as easy like that, tapi semuanya itu asal kita punya saling pengertian aja sih intinya. Jadi saling pengertian dan tahu gitu. Ya jadi ketika istri kita berkarir, kita tahu gitu. Harus ada sesuatu hal lain yang memang harus kita manage. Ada beberapa hal juga yang memang yang mungkin akan dikorbankan sedikit gitu. Tapi bukan berarti semuanya juga jadi amburadul. Balik lagi saling pengertian ini. Jadi sama-sama tahu pengertiannya sehingga menjadi jauh lebih besar dan lebih luas gitu. Iya. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Oke, ini kita menyapa dulu ya beberapa teman yang ini banyak sekali yang sudah join. Ini ada, ini teman saya Yuliana, ini dari Bali. Wah, ada juga Bu Diana. Bu Diana ini dari Bandung. Wah, saya ingat nih dari Bandung kalau nggak salah ya. Dari Bandung, Bu Diana Ediati. Ada Kosun dari Surabaya. Wah, welcome. Ada Bu Anita Odi juga. Ini dari Malang ini ya. Teman juga. Oke, dan teman-teman yang lain ada Pak Safran juga ini kalau nggak salah dari Jogja kalau nggak salah. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Saya tertarik dengan satu kata dari Pak Wisnu dan Bu Evelyn yang ucapkan yaitu kata saling. Nah, rupanya ini kata kuncinya itu saling ya Pak, berarti ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling mendukung gitu ya. Mungkin saling apa lagi nih? Atau mungkin bisa dijelaskan lebih dalam ya. Karena saya tertarik ini kok kata kuncinya tadi Pak Wisnu menyebutkan saling, ya kemudian Bu Evelyn juga menyebutkan saling gitu ya. Apa saling mengalah juga ya, jangan-jangan ya. Itu harus. Jadi saling ngerti karena mostly jadi ada beberapa hal. Jadi khususnya kalau kayak kita kan kebetulan kita punya bidang itu sama. Jadi kebetulan bidangnya sama di IT dan ranah pekerjaannya pun kurang lebih sama. Cuman memang walaupun kita sama, tapi nggak ada yang tahu gitu. Kita kerjaan itu masing-masing, saya punya kerjaan sendiri, beliau juga punya kerjaan sendiri. Jadi keahliannya sendiri itu berbeda. Gitu. Jadi keahlian sendiri berbeda. Jadi kadang-kadang ya ini buat teman-teman juga ya saling itu kenapa? Jadi kadang-kadang kita ngerasa bahwa
aduh kan kamu juga tahu ini saya lagi ngerjain apa. Nah itu ternyata belum tentu tahu, karena kenapa? Ini balik lagi bidangnya sendiri itu berbeda, maksudnya keahliannya karena Oh berbeda. iya iya betul. Jadi kita pikir dia tahu, tapi ternyata nggak tahu. Nah makanya walaupun kita satu tempat kerja sama, ini duduk misalkan cuma sebelahan, itu belum tentu bisa benar-benar tahu. Atau duduk depan-depanan gitu, atau duduk beda ruangan, itu belum tentu tahu. Makanya kenapa ya biasanya kita kalau udah pulang, ada komunikasi supaya tetap balik lagi, komunikasi itu kunci utamanya. Jadi walaupun saling ngerti, tapi nggak ngomong ya terus-terusan ngerti, berusaha mengerti akhirnya nanti. Bukan pengertian lagi gitu, cuma berusaha mengerti. Nah, makanya Iya, kenapa iya. sih komunikasi ini juga kita terus jalanin, selalu komitmen kita. Jadi Iya, gimana iya. caranya ya, walaupun emang kita tahu tiap hari juga nongkrong itu kelihatan sama mata gitu. Cuma tetap aja harus ngobrol gitu, karena perbedaan, walaupun memang banyaknya urusannya lebih ke arah urusan kerjaan sih. Gitu. Oke. Ini berarti apakah sampai di rumah itu masih membahas pekerjaan atau bagaimana ini? Saya ingin tahu ini. Mungkin teman-teman juga ingin tahu ya. Karena kan sudah seharian di kantor atau kemana meeting sama klien gitu kan. Pada waktu di rumah ini apakah ini membahas pekerjaan juga atau sudah santai-santai, sudah ngobrol sama anak atau bagaimana ini ceritanya? Ya, silakan. Oke, Mungkin jadi Bu Evelyn ya. ini sebetulnya terjadi perubahan ya. Last 2 years before pandemi ya, sebelum kita WFH, ya sometimes di kantor kerjaan kantor, pulang itu urusan rumah. Tapi ya sesudah pandemi karena kita WFH juga, dan malah 3 bulan lalu waktu pandeminya udah baik, kita tanya tim, malah tim juga pengen tetap di rumah. Berarti kan kita keep WFH. Jadi so far sekarang memang challenge ya untuk memisahkan kerjaan rumah sama bisnis untuk tidak dibicarakan di rumah, karena kebetulan kerjanya di rumah juga gitu. Terus Iya. ya, cuman kita biasa bagi waktunya itu, kebetulan Mas Wisnu ini dedikasi buat anaknya cukup keren ya. Jadi setiap malam sebelum anaknya tidur, selalu anak tuh bilang, "Daddy, I already go to sleep." Nah, in that time ya kita bicara sama anak, dan Mas Wisnu yang selalu pokoknya berkomitmen ngasih cerita. Tukang bacain cerita. Iya, tukang baca cerita. Storytelling, storyteller luar biasa. Iya, jadi kalau saya lebih ke pagi hari nemenin anak, Mas Wisnu lebih ke malam. Nah, kecuali misalnya cuma Sabtu Minggu, in weekend day, except today ya, especially for you and Coach Harry, dan kebetulan karena kita di Semarang gak bawa anak juga, jadi ya kita hanya via call. Tapi biasanya kalau udah Jumat mulai sore weekend, kita pasti selalu siapin buat anak Jumat Sabtu Minggu. Tapi memang Senin sampai Kamis, mostly kita memang fokusnya ke kerjaan, dan kita teach anak kita untuk fokusnya pada sekolah, karena ini jamnya sekolah. Karena kebetulan anak kita udah umur 8 juga sekarang. Oh, yang paling besar umur 8 ya, paling besar. Kebetulan anaknya baru berapa? 1. Oh, 1. Baru 1. Oke. Iya. Oh, iya. Tapi nggak nolak sih kalau didoain tambah. Oh iya. Laki perempuan umur 8 tahun Perempuan. ya? Perempuan ya? Perempuan. Oke. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Oke. Nah, ini kan saya lihat sebenarnya Pak Wisnu dan Bu Evelyn ini kan kalau kita lihat secara karakter ya, ini yang luar biasa tadi saya katakan bisa saling gitu. Padahal ini karakternya kan berbeda gitu ya. Kalau Bu Evelyn saya lihat lebih ke arah orang ya, jadi lebih banyak menghadapi orang, urusan dengan orang ya, sepertinya begitu ya. Kalau Pak Wisnu lebih banyak ke arah kerjaan gitu Pak ya, ke arah tugas gitu ya. Nah ini kan beda karakter gitu ya. Tapi bagaimana bisa dalam sebuah keluarga ya, life partner kan gitu, kemudian sampai bisnis partner, ya ini kan tentu kan kadang bisa terjadi istilahnya gesekan ya, atau hal yang tidak cocok gitu ya. Nah ini bagaimana caranya supaya bisa berbaikan kembali, atau mungkin kan pernah terjadi juga sebuah masalah gitu ya istilahnya, atau gesekan. Nah mungkin boleh silakan diceritakan. Iya. Ya, atau dulu everything lagi oke aja atau bagaimana ya, silakan. Oh itu nggak mungkin. Nggak mungkin kalau ya. everything oke aja itu mimpi itu namanya. itu cerita Romeo dan Juliet doang yang kayak gitu. Iya. Karena beda karakter kan, beda ini ya. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan yang namanya hubungan, ya kalau ngomong nggak ribut itu bohong. Ya pasti ada yang namanya ribut. Tapi balik lagi, how to solve. Jadi banyak sekali pasangan ketika ribut itu justru fokus sama masalahnya gitu, bukan sama how to solve. Karena kan masalah itu ada karena ada yang mempermasalahkan gitu. Jadi ketika saya bermasalah dengan beliau, berarti istri saya mempermasalahkan saya, entah itu dari waktu, entah itu dari sikap,
entah itu dari perilaku dan lain sebagainya gitu, banyak hal gitu. Tapi kalau misalkan memang nggak ada yang dipermasalahkan, ya buat apa beliau juga mempermasalahkan saya, intinya seperti itu. Tapi Mhm. bakal terjadi nggak? Itu bakal. Nah, solusinya gimana? Kalau dari kita sebetulnya yang paling pertama itu adalah ya fokusnya itu bukan ke masalahnya, tapi ketika itu masalah itu kan udah existing gitu. Makanya kenapa dipermasalahkan? Nah, how to solve this problem. Jadi jangan ngomongin masalah, kalau ngomongin masalah sama-sama panas ujungnya. Jadi kalau udah sama-sama Mhm. panas gimana ya? Kesel. Nah, biasanya kalau saya sama Bu Evelyn itu udah punya komitmen gitu ya. Jadi maksudnya ya tahu sih kadang kalau lagi marah itu kadang kesel gitu, kadang sebel ya. Cuma gimana caranya tiap malam itu harus pelukan gitu. Ya nggak tahu Wih, gimana keren, keren, caranya. keren. Jadi Ya kalau walaupun sudah ya dipeluk kadang-kadang ya gitu ada selesai gitu ya. ada review ada segala macam ya. Cuma ya gimana caranya aja malam pelukan ya. Biasanya keluar sendiri nantinya gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, ada tambahan Wah, nggak? ini luar Ya, biasa, luar biasa. gampangnya tuh, Silakan ya. mungkin gampangnya tuh masalah tuh gini, masalah baru ada setelah ada yang mempermasalahkan. Jadi ya buat Hmm. teman-teman yang mungkin juga lagi pengen nih ya, life partner gimana sih jadi bisnis partner, hati-hati dengan standarisasi aja. Karena banyak sekali Hmm. masalah, itu sebetulnya bukan masalah, tapi cuma karena perbedaan mindset. Ya. Karena basically masalah dan kesuksesan itu nggak punya standarnya. Yang punya standarnya itu kita berdua. Menurut kita ini masalah bukan. Dan kalau itu masalah, itu bukan karena sayanya salah atau Mas Wisnunya salah. Jadi pindahkan subjeknya ini menjadi objek. Nah, orang itu kita juga lewat waktu ya, bukan bukan sekarang ngomong terus baru langsung jadi, enggak. Kita 10 tahun married, sebelumnya kan kita pacaran berarti sudah 4 tahun lebih. Berarti kita sebetulnya secara total sudah 14 tahun. 14 tahun. Kalau tadi umurnya saya udah 34, berarti setengah umur saya bersama orang tua, setengah umur saya udah bareng sama Mas Wisnu gitu. Jadi saling pengertian kitanya dilewatin waktunya udah cukup tinggi. Jadi kita tahu bahwa masalah itu sometimes itu tuh emosi sesaat karena kita mindsetnya yang beda, karena kita melihat subjeknya. Nah, di sini perlu yang namanya kedewasaan sebetulnya. Ya, kedewasaan itu ditunjukkan dengan cara berpelukan tadi pada dasarnya. Karena kalau kebayang ya lagi marah suruh pelukan, wih itu gengsinya kan, apalagi perempuan gitu kan. Kalau cowok mah oke-oke aja. Kalau perempuan nih kayak saya pertama kan gengsi banget. Cuman ada seorang pendeta yang hari itu bilang, pokoknya kuncinya adalah semarah-marah pun pelukan. Karena itu susahnya luar biasa. Sesusah kita minta maaf sebenarnya. Padahal Iya, tinggal iya. pelukan apa susahnya sih gitu kan. Nah itu kan mindset nih, growth-nya di mindset. Nah kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, jadi saya dapat kata kuncinya, yaitu ilmunya teletabis, yaitu berpelukan gitu ya. Yes, exactly. Oke, 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 ini bercanda sedikit ya, biar tidak tegang ya. Oke, wah ini ada komen ini dari Perintis Digital. Romeo Juliet doang ya Pak? Ya, yang tadi kalau cuma baik-baik aja ya. Nah, kemudian ada ini Perintis Digital juga apa ini komen? Idaman banget Pak Sutri bisa jadi bisnis partner. Wih, ini luar biasa. Oke, oke. Nah, sekarang saya ingin tanya lebih lanjut ini ya, lebih dalam ini ya, Pak Wisnu dan Bu Evelyn gitu. Tentu dalam pekerjaan ya atau bisnis ini kan menghasilkan keuangan gitu ya. Nah, ini Menteri Keuangannya siapa ini Menteri Keuangannya? Dan bagaimana kalau boleh tahu ini cara mengatur keuangan seperti apa ini kalau boleh tahu? Silakan. Jadi kalau ngomongin Menteri Keuangan, sebetulnya nggak ada masalah antara suami atau istri. Cuman karena saya pribadi, saya tahu saya punya kesulitan gitu dalam perihal memanage. Karena memang saya nggak pernah belajar yang namanya urusan-urusan seperti ini. Jadi memang dari latar belakang dan lain sebagainya. Makanya kenapa akhirnya saya percayakan sama Bu Evelyn gitu. Kalau dari saya sendiri. Dan how to manage-nya ya mungkin beliau yang lebih tahu sih. Oke, jadi sebetulnya kalau secara keuangan, mungkin aku bisa kasih tips and tricks sedikit ya. Karena kebetulan memang kan kita juga betul-betul mulai dari nol. Hari itu tuh kita hidup 30-70. 30-nya hidup, 70-nya nabung. Kembali. 30 hidup, 70, oke. Ya, jadi cukup nggak cukup harus cukup. Dari uang kita hanya waktu hari itu ya hanya 500.000, sejuta, berapapun. Tapi bukan berarti saat penghasilan kita bertambah, 30%-nya ikut bertambah. Enggak, jadi aku pakai dua pendekatan. Pertama pakai 30-70, dua pakai pendekatan cukup. Ya, di hidup kita misalnya cukuplah dengan katakan 1 juta. Ya, walaupun penghasilan kita misalnya hari itu sempat 5 juta nih naik. Nah, tetap kita hidupnya 1 juta. Jadi nabungnya memang lebih gede hari itu.
Jadi memang waktu di awal yang ini sempat juga crash sama Mas Wisnu. Mas Wisnu bilang, ini penghasilan udah mulai gede tapi hidupnya susah terus katanya. Saya bilang tahan, sacrifice, tahan gitu. Jadi kita memang, saya mengaturnya seperti itu. Jadi pertama 30-70, kemudian ada titik cukup. Jadi walaupun titiknya cukup, tetap sisanya harus ditabung. Itu kurang lebih Oke. secara mengatur keuangan paling gampangnya. Ya. Ini menarik sekali nih ya, konsep 30-70 gitu ya. Jadi 30 yang kita gunakan untuk kebutuhan ya, dan 70 untuk apa? Investasi ya mungkin ya istilahnya ya, untuk menabung, untuk Ya, invest atau keperluan yang lain gitu ya. Oke, berarti tidak betul. menaikkan standar atau gaya hidup ya. Gaya hidupnya tetap seperti itu gitu ya. Jadi Eh, penghasilan, katakan misalnya jadi bukannya penghasilan tidak 5 menaikkan, juta ya dengan 10 juta, maksudnya gaya hidupnya stabil tetap gitu ya, tidak terlalu apa beda gitu ya ininya ya. Atau bagaimana? Silakan ya. jadi bukannya tidak menaikkan gaya hidup, betul kalau tidak menaikkan gaya hidup, cuman kalau kita ngerasa bahwa, oh ini kayaknya gue pengen masuk ke sebelah sana, ya berarti harus mikirin cari pendapatan yang lebih gede, karena kenapa? Kalau kita cuma dapat 100.000, kita cuma bisa belanja 30.000, nah berarti kalau kita pengen belanja 300.000, ya berarti kita harus dapat 1 juta gitu. Nah kalau kita pengen Oh, oke, belanja 3 juta, oke. ya berarti kita harus dapetin lagi, berjuang lebih keras lagi untuk dapat 10 juta gitu. Iya, Kalau iya, pengen iya. 30 juta ya berarti harus dapat 100 juta baru bisa belanja 30 juta, apa pakaiin di 30 juta ini mainnya. Nah kurang lebih seperti itu. Enggak, Oke. mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi kita Iya, lebih iya. ke plot sih, Pak. Ya Jadi, plot. jadi kita enggak, saya tuh selalu hidupnya enggak konsumerisme ya. Dalam artian, kalau sisi belanja memang Mas Wisnu lebih banyak belanja dibanding saya. Jadi agak berbeda gitu memang. Kalau saya memang nggak terlalu suka belanja, soalnya nggak terlalu suka juga datang ke mall. Jadi memang agak sedikit berbeda lah sama karakter ibu-ibu pada umumnya gitu. Cuman aku ngelihat kalau ini kita bicara life partner ya. Kalau life partner itu kita punya gaji masing-masing. Jadi kita punya uang jajan masing-masing sih tepatnya. Kalau secara keuangan lebih detail ya. Mungkin kalau teman-teman juga butuh pencerahan atau ide gitu ya. Jadi kalau kita ini masing-masing setiap bulan punya plotnya, di mana plot tersebut bisa kita habiskan, karena biar ya jangan juga berpenghasilan terus akhirnya kita tidak menikmati ya. Aku dari dulu berdoa sama Tuhan gitu ya, aku pengen punya dua karunia, pengen punya karunia memiliki dan pengen juga punya karunia menikmati. Jadi kita Nah, punya yes, ujian yes. masing-masing, ya kita udah siap habiskan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita juga punya keinginan nih, misal saya pengen punya keinginan beli barang A gitu. Nah, saya nabung sendiri juga dari uang jajan saya. Nah, jadi dari uang yang kita dapat nih, kalau secara boleh nyerempet keuangan dikit ya, misalnya kita terima 10 juta, kita udah tahu hidup kita cukup 2 juta. Sedangkan 30% dari 10 juta itu kan 3 juta. Jadi kita masih punya sisa 1 1 juta. juta, Nah, 1 ya. juta. Ya. Nah, 1 juta ini biasa kita komunikasi. 1 juta ini mau dikemanakan? Mau diplotkan sebagai kita misalnya mau join community, karena kan itu juga butuh modal tambahan. Terus kita misalnya mau suatu hari traveling nih, ini kita masih ada lebih 1 juta, mau nggak tabungin buat traveling? Nah itu yang dimaksud dengan Mas Oke, Wisnu, oke. bagaimana pendapatan itu bisa harus terus naik saat traveling plotnya butuh lebih banyak gitu. Tapi uang jajan kita nggak berubah pada dasarnya, terus uang investasi kita juga pada dasarnya nggak berubah. Mungkin di situ sih biar gampang ngeplotnya ya. Ya. Mungkin bisa lebih kebayang nih sama Oke, teman-teman. oke. Ini luar biasa Gitu. ini. Nah, ini kalau seandainya ini tanya boleh ya. Misalnya ini Pak Wisnu gitu ya, kepingin apa? Gadget atau jam tangan atau apa gitu. Itu boleh ya, karena kan punya dalam tanda petik uang jajan sendiri gitu tadi ya katanya ya. Iya. So far sih kita kalau untuk Kalau kita sendiri sih jarang ini ya. Jadi kebutuhannya, karena saya sendiri juga bukan berasal, ya maksudnya saya sendiri bukan berasal dari orang yang memang berkecukupan. Jadi saya sendiri itu selalu mencukupkan kalau saya punya barang, what these things can return me back gitu. Jadi Oke. ya the value. Iya, Jadi iya. value dari barang ini, kalau sekarang saya beli, anggap saya beli handphone gitu. Handphone ini harganya berapa? 20 juta. Lalu apa yang bisa saya hasilkan dengan menggunakan handphone ini? Oh, ternyata kerjaan saya menjadi lebih cepat. Dan ini berarti saya bisa menyelesaikan tas saya lebih banyak. Oh, itu pasti kita usahakan. Termasuk Iya, saya iya. pribadi. Oke, Jadi kalau oke. Wah, laptop bagus, gitu, ada bagus. orang bilang, oh beli laptop sampai 50 juta gitu. Oh, kalau misalkan itu kerjaannya jadi jauh lebih cepat, kenapa harus kita irit gitu ya? Beli aja gitu. Karena itu membuat kita menjadi jauh lebih produktif berkali-kali lipat gitu. Dibandingin kita pakai laptop
nyalain aja lemot gitu, 5 menit nungguin lagi, wah itu buang waktu sekali gitu yang seperti Iya, itu. iya, iya. Oke, oke. Gitu kurang lebih. Jadi ini ya lebih ke arah kebutuhannya daripada keinginannya gitu ya. Jadi bukan keinginan tampil ini aja, tapi yang apa dibutuhkan gitu, yang disesuaikan juga gitu ya. Oke, oke. Yes, Ya, ini kurang keren lebih ini gitu. ya. Nah, ini saya ingin tanya lebih lanjut ini tentang pekerjaan ya. Tadi kan Bu Evelyn atau Pak Visnu ya, Bu Evelyn tadi kalau nggak salah, katakan ini ada sebagai CEO dan CTO gitu. Nah, ini kita ingin tahu apa ini CEO, ada CTO, itu apa ya, termasuk makanan apa ya itu ya? Apakah pedas atau bagaimana ya? Oke, oke, silakan, Oke, silakan. jadi ya Iya, memang iya. basically ya kalau yang zaman-zaman sekarang itu kan mulai hadir dan hidup yang namanya startup ya. Dulu itu Hmm, orang mau dipanggil CEO, kerjanya harus 30, 40, 50 tahun lah, baru dia bisa dinyatakan benar-benar adalah seorang hmm. CEO gitu ya. Dan CEO-nya buat mereka itu benar-benar Chief Executive Officer. Nah, Iya. kalau secara kita sendiri karena perusahaan startup, sekarang itu kita mulai bergeraknya berubah. Pada direksi urusan bisnis itu ada 5 C-level. Sebetulnya minimal yang harus ada dalam sebuah perusahaan. CEO, CTO, COO, CFO, dan CMO. Ya, jadi CEO itu Hmm. adalah Executive Officer, CTO itu adalah Technical Officer, CMO itu adalah Marketing Officer, CFO itu adalah Financial Officer, dan Financial. CEO itu adalah Operational Officer. Memang posisi di perusahaan yang paling pertama harus ada itu adalah seorang CEO. Kemudian dia akan hire C-level lainnya, misalnya CTO dan lain sebagainya. Nah, kalau secara kita sendiri, secara punya perusahaan, sebetulnya kita berdua udah bilang kita ini adalah CEO, karena kita mau jadi chief example of others. Nah, itu pendekatannya sebetulnya. Jadi kita mau jadi Nah, ini yang contoh keren nih. buat orang lain Ya, ya. gimana caranya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pemimpin atau bos, tapi menjadi Ya, contoh atau teladan ya. CEO ya. kan Chief Ya. Executive Officer, tapi di sini CEO artinya apa? Boleh diulang, Chief, Ibu? chief Chief? example of Example of others. others. Chief Example of Others. Wah, gitu. Jadi menjadi contoh atau teladan. Nah, ini luar biasa sekali ini ya. Oke, oke, oke. Jadi menjadi panutan gitu ya bagi karyawannya, bagi orang yang melihat semua gitu ya. Oke, nah ini kalau Ya. boleh tahu usaha pekerjaannya di bidang apa? Mungkin boleh boleh diceritakan sedikit ya, Ibu atau Bapak, silakan. Ini gambaran kerjaannya seperti apa gitu ya, dan juga Misteri saya apa aja. ya hubungan CEO CTO ini kemudian sebagai suami dan istri ini bagaimana ya? Kita ingin tahu ya, boleh ya, silakan diceritakan ya. Oke, since judulnya itu adalah ketika life partner menjadi business partner ya, jadi aku cerita sedikit. Jadi apa sih yang sebetulnya kita kerjain? Dulu itu kita adalah software house. Jadi waktu Hmm. 2008 kita berdiri adalah software house. Mungkin teman-teman udah tahu. Software house itu adalah perusahaan yang bikin software untuk usaha-usaha gitu. Nah, per 2018 semenjak Mas Visnu benar-benar fokus masuk gitu. Jadi dia ngelihat, wah ini ke depan seperti digitalisasi punya chance yang besar, punya peluang yang besar. Jadi karena memang yang punya uangnya beliau yang mencetuskan dan bilang gitu, ini nggak bisa terus jadi software house. 2018 kita berubah menjadi instant cloud manufactured product. Nah, jadi udah dari software house itu kemarin jadi dari usaha software house ya, rumah software, berubah menjadi pabrik software. Jadi per 2018 Hmm. itu kita bikin satu software yang bisa dipakai massal. Ya, produknya macam-macam. Jadi ada produk buat kafe, ada produk buat toko emas, ada buat tekstil, ada buat kosmetik, apotek. Nah, itu kan produknya beda-beda. Nah, cuman kita bentuknya udah berubah, bukan lagi software house yang satu ke satu perusahaan, kita bentuknya massal. Tujuannya cuma satu, karena waktu kita pulang Indonesia, kita pengen bikin yang namanya Indonesia maju. Karena waktu kita ke luar negeri, orang nggak tanya siapa Evelyn, orang nggak tanya siapa Mas Wisnu, orang nggak tanya keluarganya siapa Anda. Semua yang ditanya cuma satu, kamu dari negara mana? Nah, jadi sebetulnya secara ide kita Hmm. itu, kita mau membangun digitalisasi Indonesia, biar Indonesia namanya maju, dan teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha pun juga bisa maju. Dan saya tahu, saya punya talent di pengertian tentang bisnis, karena pengalamannya cukup banyak. Dan kebetulan Mas Wisnu punya talent juga yang berbeda di bagian Google Cloud Technology. Nah, kita hubungkan ini secara sekarang uang teknologi, jadi siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia, waktu mereka misalnya mau buka toko kosmetik, datang ke produk kita indogo.id, cuma 3 menit konsultasi secara online, bisa langsung dapat softwarenya instan siap pakai. Kurang lebih kayak gitu. Keren, keren, keren. Iya, 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 iya. Wah, ini menarik sekali ini ya. Jadi
apa sudah ini ya bisa bersama-sama kemudian memberikan dampak juga yang luar biasa ya. Ini keren ini Harus. luar biasa ini ya. Ya, ya, ya. Nah, ini di pandemi ini bagaimana? Kalau boleh tahu ini situasinya saat ini. Kan ini banyak yang kena impact ini ya. Tapi kan tadi sempat juga dikatakan apa kerjanya sudah WFH juga ya. Nah, ini bagaimana ini? Boleh di-share ya cerita ya. Bagaimana dampak pandemi gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman juga bisa memberikan inspirasi juga gitu ya. Silakan. Ya, kalau pandemi puji Tuhan gitu. Jadi maksudnya kalau dari perusahaan kita ya puji Tuhan memang justru naik gitu. Naik dan Wow. kita sih cukup dapat positif impact gitu dari pandemi ini. Kenapa? Karena memang sebelum pandemi orang itu reduce gitu. Kalau misalkan kita nggak bertatap muka, jadi gimana caranya how they choose bisa bertatap muka. Jadi gimana caranya? Jadi kalau misalkan sekarang orang mau beli software, mereka itu harus ketemu dulu, meetingnya pun harus ngeliat gitu, face to Ketemu face. ya. Nah, dengan datangnya pandemi, ketika kita bilang Zoom, ya semua orang pun memahami dan mengerti bahwa Zoom itu adalah salah satu alternatif. Jadi itu ketika ketemu itu jadi berubah gitu, jadi secondary option gitu. Jadi makanya kenapa di sana ya kita ketemu klien-klien kita ya dari Aceh sampai dengan ke Papua itu cukup banyak gitu. Oke, jadi beradaptasi ya. Intinya ya, mesti bisa beradaptasi ya dengan adanya pandemi ini. Malah lebih sibuk ya sekarang ya. Karena harus ada Zoom meeting schedule terus gitu kan ya. Seperti saya juga begitu. Aduh, jam itu meeting jam ini meeting gitu ya. Oke. Ini luar biasa ini ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ya, Pak Visnu dan Bu Evelyn ya. Nah, ini rencana ke depan seperti apa? Kalau boleh tahu ya. Jadi rencana bisnis ke depan, termasuk juga mungkin rencana keluarga. Tadi Bu Evelyn katakan kalau diberi anak lagi boleh gitu ya. Oke, boleh di-share ini untuk rencana ke depan seperti apa? Ya, kalau untuk rencana, ya kita sih punya impian gitu. Makanya secara perusahaan sendiri kita memang memiliki impian bahwa ya Landmark ini adalah software yang memang bisa digunakan oleh semua para pebisnis yang ada di seluruh Indonesia. Karena ya kita memiliki spesialisasi khusus dan secara spesifik untuk teman-teman pebisnis semuanya. Jadi walaupun massal, tapi kami ini spesifik. Jadi pinginnya itu ketika ketemu orang mikir gitu, software apa ya? Oh, kita harapannya di Indonesia semuanya makin ke reach dan jauh lebih banyak lagi. Nah, kalau secara keluarga, gimana? Oke, jadi ya basically kalau secara landmark dan secara keluarga sendiri kita nggak pernah pisahin ya. Basically buat kita bisnis and life itu together ya. Jadi some people misah-misahin itu secara Ini dalam kotak yang terpisah gitu ya. Kalau kita tuh bilang ya ini tuh kehidupan kita yang setiap hari harus kita investasikan ya, baik itu dalam bisnis dan dalam keluarga. Nah, untuk rencana ke depan, kembali lagi kalau saya masih percaya hidup itu seperti uap. Jadi kita nggak bisa bilang saya mau A, mau B, mau C di saat kita nggak punya kendali terhadap 1 menit kehidupan kita ke depan. Jadi kalau kita secara perusahaan visi misi udah jelas ya, ingin menjadi nomor 1 standar software bagi para pengusaha Indonesia. Jadi itu udah yang kita kejar. Jadi kita sekarang memang kenapa di Semarang, kita soon and very soon nih mau buka kantor yang baru di Semarang. Nanti mungkin 2-3 minggu ke depan, mungkin kita juga akan berpikir gimana caranya buka di Bali dan buka di Malang juga gara-gara Coach Harry nih. Jadi nggak kita ya. Siap. Kalau secara family, ya tadi kita misalnya Tuhan anugerahin atau Tuhan percayain ya buat kita itu anak itu kan titipan. Jadi kalau Tuhan titipin 1 ya berarti baru mampu mendidiknya 1. Kalau Tuhan titipinnya tambah lagi ya kita nggak pernah nolak sih so far sampai today. Cuman kalau buat kehidupan kita sendiri ke depan, kita selalu pengen dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berbicara sama siapapun, kita ingin menjadi dampak baik ya. Karena dampak bisa baik bisa buruk. Tapi yang kita harapkan itu dampak baik. Nah, jadi secara Landmark sendiri, kita sekarang sebetulnya ada satu divisi khusus yang namanya bisnis akuisisi. Dimana kalau misalnya ada teman-teman UMKM yang punya produknya keren-keren, tapi bingung mendigitalisasi, bingung untuk growth up, nah kita bisa kerjasama. Mungkin digitalisasinya dari kita, saya coaching, saya mentoring juga.
untuk akhirnya nanti kita bisa maju barengan secara bisnis tersebut. Nah, kita sekarang lagi mulai banyaknya ke arah sana. Biar kita dampaknya itu lebih terasa. Karena kalau cuma selling software, orangnya nggak ngerti digitalisasi, tetap nggak bisa maksimal. Dan kita pengen software kita lebih powerful lagi buat bantu tagline kita lagi tadi, Indonesia maju. Seperti itu. Yes, luar biasa. Ini saya teringat ini berapa waktu yang lalu Pak Yahya ya, kenal ya dengan Pak Yahya, Yahya B. Sunario ya. Yes. Nah, ini juga bilang ini kenal ini dengan dengan Pak Visnu dan Bu Evelyn gitu, salam juga gitu. Wah, luar biasa. Pak Yahya minggu lalu sempat IG Live dengan saya. Iya. Oh iya, Ya, mantap, ya. mantap. Ini dan luar biasa ini. Makanya untuk teman-teman ini ya yang punya bisnis UMKM maupun bisnis besar atau bisnis apapun juga ya. Jadi nanti boleh ini untuk komunikasi ya, kontak lebih lanjut dengan Pak Visnu dan Bu Evelyn ya di IG-nya ini ya, Couplepreneur ID ya. Nah ini teman-teman bisa add ya, silakan add ya, Couplepreneur_ID ya, betul ya, Couplepreneur_ID yang di atas ini. Ya, silakan di-add, nanti mau tanya-tanya. Ini soalnya biasa nanti ada yang juga melihat rekaman ini, nanti bisa langsung ya kontak dengan Pak Visnu dan Bu Evelyn gitu. Karena dengan software ini, saya yakin ini sangat bermanfaat ya, juga bisa membuat bisnis kita lebih baik lagi dalam sistem kontrol, bisa juga istilahnya autopilot gitu ya, Pak Visnu ya. Yes. Ya. Kalau kita Mungkin bisa sebelum di-sharing sedikit tentang autopilot system ya, silakan Ibu atau Bapak. Oke, Ya, kita silakan. sebetulnya sebelum ke autopilot ya, kita lebih ke arah bisnis menghasilkan uang dan waktu luang dulu. Karena itu tahapan sebelum masuk ke autopilot. Jadi kontak klien kita harus profit sebetulnya dulu, belum- harus profit dulu ya. Harus profit dulu, Jadi cuan dulu. bisnis itu betul. harus menghasilkan uang dan waktu luang dulu. Nah ini target kita dulu sekarang untuk para pebisnis. Jadi kalau ke autopilot, saya takutnya mereka salah paham. Jadi banyak pebisnis yang mungkin belum paham masuk, diiming-imingkan bahwa bisnis nanti bisa autopilot. So far sampai today, ya itu happen baru udah bisnis yang kurang lebih jalan 3-5 tahun. Itu pun kalau orangnya udah experience banget. Ya udah experience banget. Jadi saya lebih suka bilang sama orang waktu kamu berbisnis, pikirkan bagaimana menghasilkan uang dan waktu luang dulu. Sebetulnya so far itu targetnya kita dulu. Seperti Iya, itu. betul, setuju saya. Karena yang namanya waktu atau time itu kan tidak bisa kembali gitu ya. Jadi Yes, kita priceless. diberikan waktu yang terbatas gitu ya, 24 jam. Ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita bisa manfaatkan, kita maksimalkan gitu ya. Jadi supaya waktu kita bisa lebih luang, bisa untuk keluarga, untuk hal-hal yang lain juga yang bermanfaat gitu ya. Selain juga harus profit ya, harus menghasilkan cuan atau untung gitu ya. Karena kalau Betul, autopilot tapi ternyata bisnisnya tidak menguntungkan ya untuk apa gitu kan ya. Betul. Oke. Baru nanti arahnya ke autopilot gitu ya nanti ya arahnya ya. Oke, dengan sistem ini. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau kontak bisa ini ya. Ini luar biasa sekali ini ya, Pak Visnu dan Bu Evelyn ini. Ya, ini couplepreneur kita ya dari lifepreneur sampai menjadi life partner ya, maksud saya life partner menjadi business partner gitu ya. Ini saya sendiri juga banyak belajar ini dari couplepreneur hari ini yang luar biasa. Oke, baik. Ini terima kasih Bu Evelyn dan Pak Visnu. Nggak terasa sudah hampir 1 jam ini. Iya, nggak rasa ya. Cepat sekali kita ini ngobrol-ngobrol sudah hampir 1 jam. Ini terima kasih waktunya. Dan ini di Semarang ya. Wah, enak sekali nih Semarang ini. Saya senang sekali itu kalau ke Semarang itu makan sotonya sama tahu petisnya. Iya. Kita ada pabrik juga di sana pengolahan kayu ya. Ada family kita juga di sana. Oke. Dulu sering ke Semarang juga ada seminar, ada training gitu ya. Tapi selama pandemi ini sudah setahun lebih saya tidak ke sana. Oke. Nanti senang juga kalau bisa jalan-jalan ke sana. Iya. Ini keliling terus ini ya, Pak Visnu dan Bu Evelyn ya. Setelah ini mau ke Bali, nanti ke Malang saya tunggu ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Ini untuk couplepreneur kita hari ini, Pak Visnu dan Bu Evelyn. Ya, ini senang sekali bisa berada ini ya di acara IG Live kita hari ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau saya catat ini sebenarnya ada 3 ini Pak, Ibu kesimpulannya. Wah, ada 3 ini saya catat ini. Yang kalau menurut saya ini kata kuncinya gitu ya.
Ya, kalau menurut saya kata kunci tadi, yang pertama itu antara Pak Wisnu dan Bu Evelyn ini kan saling menghargai ya. Meskipun secara karakter berbeda, secara personality berbeda, tapi bisa saling menghargai ya. Kata saling ini yang luar biasa. Ya, benar-benar saling mendukung. Juga kadang kalau ada perselisihan atau rame bisa saling mengalah juga gitu ya. Ya, dan ini tadi saya juga mendengar gitu ya Pak Wisnu dan Bu Evelyn gini ya menghargai pasangannya ya bahkan di acara ini pun menyebut pasangan itu dengan beliau gitu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi saling kemudian beliau ya artinya benar-benar menghormati, menyayangi, memprioritaskan gitu ya, mempedulikan ini luar biasa sekali. Dan satu lagi actionnya yaitu berpelukan. Oke, ini luar biasa ini. Saya senang dengan sharing ya dan juga inspirasi yang luar biasa dari Pak Wisnu dan Bu Evelyn. Oke, baik sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join di acara ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan ya, diambil hal yang positifnya ya dan kita berharap ya kita semua bisa tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya jadi berkat dahsyat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Wisnu dan Bu Evelyn. Ya, sampai ketemu. Thank you. Ya, oke, thank you. Semangat pagi selalu. Oke, God bless you. Semangat pagi dahsyat luar God bless biasa. you. Oke. Ya. Terima Bye-bye. kasih. Everyone is ya, jangan lupa. Bye-bye.